Halo penggemar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Ini merupakan video spesial karena video ini merupakan rangkaian dari penutup video review dari challenge Artububurit, di mana challenge Artububurit merupakan challenge menggambar selama 30 hari berturut-turut non-stop. Dan setiap hari saya memberikan tema untuk kalian visualisasikan sesuai dengan imajinasi kalian. Di video ini saya nggak cuma akan nge-review, karena ini video yang spesial, saya nggak akan cuma nge-review, tapi juga sambil saya redraw karya kalian. Saya akan gambar kira-kira bagusnya seperti apa gitu ya. Tentu saja kalau saya di sini nge-redraw ya dengan alat digital, karena kalau misalnya saya harus menggunakan alat tradisional ya sangat sulit sekali. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share teman-teman kalian. Jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, tekan jempol ke atas, tinggalkan komentar. Kita diskusi, kita jadikan channel Artupida ini menjadi komunitas gambar yang positif. Oke, karya pertama yang saya review itu dengan tema ikan terbang. Nah, di sini kalian gambarinya dengan Putri Duyung ya, Putri Duyung, dan ini menggunakan pensil warna sepertinya. Untuk pertama, saya cek dulu proporsinya. Saya pastikan dulu apakah proporsi yang kalian buat itu sudah benar atau belum. Di sini saya agak cepetin dikit untuk reviewnya karena biar saya lagi karena kalau misalnya saya gambar sambil ngomong itu nanti lama, banyak diemnya. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan bikin video yang seperti itu ya. Jadi di sini saya bikin dulu, saya review, terus saya voice over. Untuk pertama saya coba implementasikan kira-kira bagaimana konstruksinya. Setelah itu saya coba reka ulang rambutnya seharusnya bagaimana. Di sini kita bisa lihat bahwa kalian membuat kepalanya itu, rambutnya itu agak terlalu kempes. Tapi sepertinya saya curiga ini juga pengaruh dari foto yang agak miring-miring. Saya sarankan kalau kalian misalnya pengen buat diposting gitu, pastiin kalian fotonya tegak lurus ya dengan kamera. Jadi kalau miring-miring jadinya proporsinya rusak. Iya, kadang-kadang memang kita sering menemukan, kadang-kadang kita beruntung dan proporsinya malah jadi lebih bagus ya. Dan itu kasusnya jarang sekali. Saya menyarankan untuk kalian lebih tegak lurus saja untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti ini. Nah, setelah proporsinya saya benarkan, saya coba gambar ulang beberapa part. Yang jelas di sini saya mengubah misalnya kayak bentuk mukanya ya. Karakteristik mukanya memang otomatis sedikit berubah sesuai selera saya ya. Biar lebih ya tipe-tipe gaya-gaya semi realis seperti ini. Setelah saya membuat sketch dasar, baru setelah itu saya rapikan. Nah, penting untuk kalian ketika menggambar jangan langsung sekali jadi ya. Pastikan kalian bikin dulu sketchnya yang bagus, sketchnya yang detail, baru kalian nanti tebelin. Nanti kalian bisa lihat di sini. Saya gambar gak ya langsung jadi gitu aja. Saya pakai sketch yang tipis. Saya coba hati-hati menggunakan sketchnya, baru saya tebalkan. Jadi sketch itu memang kita buat untuk dihapus sebenarnya, untuk hilang. Jadi sketch itu tidak seharusnya kita simpen memang. Tapi kadang-kadang kan sketch memang jadi lebih bagus ya kadang-kadang sama hasil akhir, ya itu nggak apa-apa kita simpen. Tapi di sini biar kita mencegah, sebenarnya dengan sketch itu malah justru lebih cepat sih, karena kita jadi nggak takut salah kan. Nah, di sini saya agak bingung dengan idenya karena Putri Duyungnya ini kan nggak pakai baju, sedangkan di challenge Artububurit ini kan kita harus pantas ya, harus proper karena gambarnya kan ya jangan sampai gambarnya cuma bisa dinikmati sama yang dewasa gitu misalnya. Ini kan challenge Artububurit untuk semua umur, jadi saya mencoba untuk menyesuaikan dengan temanya. Dan ini cukup bagus karena rambutnya menutupi badannya ya, jadi tetap appropriate, tetap pantas walaupun temanya sedikit agak menyenggol-nyenggol. Bukan menyenggol sebenarnya sih, karena kan Putri Duyung juga susah ya untuk kecuali dia pakai baju. Tapi karena ini nggak pakai baju, mau nggak mau harus ditutupin pakai rambutnya. Untuk proporsinya di sini yang paling apa ya yang bisa ditingkatkan itu tadi itu ya, kepalanya kurang miring sedikit, sama tangannya sebenarnya kurang enak dilihat. Dan bagian kakinya juga saya coba perbaiki. Nah, buat kalian yang penasaran saya nge-review gambar kalian itu menggunakan apa, ini dia. Saya menggunakan Lenovo Yoga 9e, dimana Yoga ini udah menggunakan Intel Evo platformnya. Nah, ini enaknya adalah ketika saya nge-review saya bisa langsung gambar di sini nih. Ini nih, modenya ini cukup enak ya. Nih, kita bisa ngetik seperti ini nih, bisa ngetik, tapi juga bisa seperti ini. Lipat-lipat dengan cara apapun, dilipat-lipat dengan bentuk seperti ini juga masih bisa buat gambar. Jadi saya suka karena seperti ini ya. Nah, paling enak lagi ada di sini, di bagian atas ini ada pennya. Ini feel-nya itu sangat enak sekali, sangat natural. Jadi
cukup enak sebenarnya, kayak menggunakan grafik tablet atau menggunakan pensil. Ini mirip rasanya, nggak semirip banget sama pensil, tapi ini cukup enak sekali. Keunikannya adalah pena ini ketika dimasukkan lagi di sini dia akan langsung ngecas. Ini fiturnya namanya GarageBand. Keren pokoknya. Untuk bagian kakinya saya sedikit revisi biar lebih enak ya proporsinya. Sebenarnya udah enak sebenarnya bagian kakinya. Cuma yang sedikit kurang enak adalah bagian tempat dia duduk di batunya ini. Tempat duduk batunya ini kayak rasanya kurang enak gitu dilihat. Karena gitu kan separuh manusia, separuh binatang ya. Itu memang butuh challenge merupakan sebuah challenge yang ya cukup gampang-gampang susah gitu. Setelah badannya jadi, saya coba lebih detailin lagi di bagian batunya. Nah, ini batunya saya kasih tekstur sedikit biar lebih mantep. Oke. Nah, sebenarnya ini udah oke, cuma kalau misalnya kalian pengen dikembangkan lagi, ini coba saya kasih saran misalnya kayak bentuk tangannya ya. Ini coba saya alternatif bentuk tangannya. Karena tangannya kalau seperti ini mungkin kurang tangannya itu jadi kurang dinamis posenya. Mungkin kalian bisa tambahkan seperti ini, diganti posenya. Mungkin ini kan ikan terbang ya, mungkin ikan yang sedang terbang, atau ini coba saya utak-utik, saya pengen bikin dia lagi mungkin main layangan aja kali ya. Dia lagi main layangan, saya coba gambarin dulu tangannya lagi megang layangan itu seperti apa ya. Nah, di sini kalian bisa lihat saya gambarnya nggak langsung bagus tangannya. Kasar dulu, coret-coret. Ini penting karena memang saya pengen ngasih contoh ke kalian bahwa gambar itu nggak bisa kayak langsung sekali jadi. Itu cuma dalam ya, kalau memang udah apalan ya apal-apal aja sih. Tapi kalau misalnya memang masih belajar atau masih progres mendevelop sebuah gambar ya memang salah-salah seperti ini. Nah, ini layangannya gambar bunga ya, biar lebih feminim sedikit. Jadi ini ikan terbang yang sedang main layangan, baru habis itu dihapus ya tangannya. Jadi tadi tangannya yang ketutupan layangan saya hapus lagi. Seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat, saya coba jejerin, kalian silahkan nilai sendiri kira-kira bagaimana. Oke, saya akan cerita lagi salah satunya mengapa saya menyukai Lenovo Yoga 9i. Ini adalah adanya speaker. Nih speaker di sini. Ini speakernya udah menggunakan Dolby Atmos. Ini keren banget ya, untuk laptop sekecil ini udah pakai Dolby Atmos, ini keren. Dan dia bisa muter guys. Dia bisa menyesuaikan arahnya. Ini dia bisa muter di sininya nih. Jadi dia bisa, sebutannya itu rotating soundbar. Ini enak buat kalau misalnya sambil gambar sambil dengerin musik atau sambil lihat channel Artupida ya. Oke, review ketiga ini dengan tema melamun. Melamun kenceng. Ini maksudnya apa melamun kenceng? Dengan menggunakan pensil 0,5 mm. Nah, sekali lagi untuk mengecek apakah proporsi yang kalian buat sudah benar, saya bongkar dulu konstruksinya, kepalanya apakah sudah benar letaknya, dan mungkin nanti setelah saya gambar ulang mungkin akan sedikit beda ya ekspresinya, karena kan memang menggambar itu kan sebenarnya pengalaman pribadi ya. Apa yang saya rasakan belum tentu pernah kalian rasakan. Jadi gambar yang saya buat otomatis akan sangat unik, dan gambar kalian juga sangat unik. Mengapa? Karena pengalaman saya dan pengalaman kalian itu bisa berbeda. Setiap pengalaman yang pernah kita lewati itu akan membuat karya yang kita hasilkan jadi unik, karena setiap karya yang kita hasilkan itu merupakan cerminan dari apa yang pernah kita alami sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen gambarnya bagus, kalian gambarnya bervariatif ya, kalian harus menggambar banyak hal, kalian harus mengalami banyak hal. Explore, jangan takut salah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang proporsi yang menurut saya nomor satu harus dibenerin adalah proporsi kakinya. Telapak kakinya itu terlalu kecil untuk proporsi badan sebesar itu, sama rambutnya itu agak sedikit nggak sesuai sama kepalanya ya. Jadi kepala kan ada kepala, ada rambut yang tumbuh ya. Itu harus kita perhatikan juga jaraknya. Kalau di sini saya coba ubah untuk mukanya dan ekspresinya biar kayak ngelamun. Karena ngelamun kan biasanya misalnya gini, saya lagi ngelamun kan biasanya nggak ngelihat ke sana, tapi lihatnya ke atas gitu ya, lagi membayangkan gitu. Nah, seperti katanya sih gitu ya. Kalau misalnya kita lagi ngelamun terus kita ngelihat ke kiri atas, berarti kita lagi membayangkan masa lalu. Katanya sih gitu. Kalau lagi melihat ke kanan atas, berarti kita lagi membayangkan masa depan. Nggak tahu benar atau salah, tapi katanya sih seperti itu. Kan bisa lihat di sini. Saya coba benerin, tebelin lagi seperti di review yang pertama. Kalian bisa lihat bahwa saya buat dulu sketnya, baru saya tebalkan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya ngecek mic-nya dulu, sepertinya agak kendor. Aman. Nah, ini kakinya saya tebelin karena dia di gambarnya ini menggunakan sendal jepit ya, sudah saya sesuaikan aja menggunakan sendal jepit.
Oke, kalian bisa lihat di situ tangan yang saya buat nggak langsung jadi tangan gitu ya, jari-jari satu-satu. Tapi lebih kayak konstruksi gitu, kayak ada kayak apa ya, kayak papan gitu, kayak kotak-kotak aja yang saya buat. Nah, setelah itu saya buat lipatan bajunya, tangannya disesuaikan. Kalau kalian lihat di sini kayaknya cepet banget ya, serot, padahal ini nggak secepat itu. Saya gambarnya itu ya biasa aja, nggak secepat itu kok. Dan ini saya coba kasih shading, kasih bayangan simple biar kalian bisa mendapatkan bayangan sinar dan sebagainya biar lebih dapat moodnya. Ini saya cuma pakai hitam putih doang. Kalau kalian misalnya pakai tradisional media, kalian bisa pakai cat air, kalian bisa pakai marker murah 24.000 kalau nggak salah ya, marker merek apa ya saya lupa. Dan di sini guys kalian bisa lihat perbedaannya before afternya ya. Silahkan kalian nilai. Oh ya, enaknya lagi Lenovo 9i ini udah dilengkapi dengan Microsoft Office Home and Student 2019. Jadi free langsung di sini, bonus, dan tentu saja asli dan berlaku seumur hidup. Keren nggak tuh? Oke, untuk selanjutnya ini posenya lagi megang senjata. Saya coba redraw ulang ya. Dan yang jelas di sini untuk redrawnya ini posenya mau saya rubah karena posenya nggak enak. Karena dengan tangan seperti itu megang senjata sebesar itu otomatis kayaknya berat ya rasanya ya. Dan sebenarnya senjata itu berat banget kan, berkilo-kilo. Kita harus hati-hati untuk ketika memegang itu, jangan sampai angle-nya itu bikin tangan kita seolah-olah tangannya patah gitu. Jadi di sini saya coba ubah angle-nya sama rambutnya saya buat lebih dinamis biar dia kayak berkibar-kibar. Dan paling penting untuk membuat pose itu adalah pastikan pose yang kalian buat itu lebih dinamis. Jadi misalnya dinamis itu seolah-olah karakter atau pose yang kita buat itu seperti sedang bergerak. Kita seolah menangkap sebuah gerakan. Jadi jangan sampai ketika kita gambar itu terlihat seolah dia itu memang lagi berpose. Itu akan jauh lebih kurang menarik daripada pose yang, atau gini maksudnya, ketika kalian membuat pose yang terlihat seperti kita sedang menangkap sebuah gerakan, itu akan jauh lebih menarik daripada kita membuat sebuah pose dari kita merancang sebuah gerakan. Dengan kita merancang sebuah gerakan itu kayak kita lagi mau foto, kita lagi jalan, itu seolah jalan. Jadi kayak, ayo coba kita foto lagi lari, terus kita lagi pose, ya foto, cekrek gitu. Nggak kayak gitu, tapi kita beneran lari beneran baru di foto, cekrek. Itu akan jauh lebih dinamis posenya. Nah, paling penting seperti itu. Ingat-ingatlah sekali lagi, ketika kalian membuat pose, pastikan pose yang kalian buat itu dinamis dan menangkap gerakan, bukan merancang gerakan ya. Dan itu ketika seperti itu kalian akan langsung nanti banyak-banyak latihan, lama-lama kalian akan paham. Dan sekali lagi berikutnya adalah kalian jangan takut salah. Ketika kalian menggambar, pastikan kalian jangan buru-buru langsung di finalin, jangan buru-buru langsung dipakai line art, karena untuk menjadi seperti itu butuh waktu lama ya. Dan atau memang kalau memang kalian stylenya berantakan ya nggak apa-apa, gaya-gaya style coret-coretan kayak saya gitu ya. Tapi untuk jadi menggambar seperti itu dan jadi bagus pun butuh waktu. Jadi nggak bisa main seret-seret langsung jadi. Yang jelas skate itu akan mengurangi resiko kita untuk menggambar yang kurang sesuai. Karena skate itu seharusnya untuk dihapus. Skate itu tidak seharusnya untuk disimpan. Dan skate itu seharusnya merupakan proses bagian dari membuat karya. Jadi pastikan kalian jangan takut membuat salah untuk menggambar sebuah karya dengan cara membuat skate. Dengan kalian makin banyak membuat skate, kalian makin gak takut salah. Tenang aja. Oke, itu dia video-video yang sudah saya review. Terima kasih buat kalian yang udah ikut serta dalam challenge Satu Buburit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menggambar, tetap jaga kesehatan. Pokoknya salam umat gambar. Semangat!